Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tasya Damayanti. Saya mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Keguruan dan Pendidikan. Hari ini saya akan membahas mengenai fluidostatis hukum Archimedes. Fluidostatis apa sih? Fluidostatis adalah fluida yang berada dalam fase tidak bergerak atau diam, atau fluida dalam keadaan bergerak tetapi tidak ada perbedaan kecepatan antar partikel fluida tersebut, atau bisa dikatakan bahwa partikel fluida tersebut bergerak dengan kecepatan seragam sehingga tidak memiliki gaya geser. Fluidostatis memiliki berbagai sifat, salah satunya adalah massa jenis. Massa jenis adalah pengukuran massa setiap satuan volume benda. Semakin tinggi massa jenis suatu benda, maka semakin besar pula massa setiap volumenya. Secara kasar, massa jenis dapat digunakan untuk mengetahui apakah benda dapat mengapung di permukaan air. Benda atau objek yang memiliki massa jenis lebih kecil akan selalu berada di atas massa jenis yang lebih besar. Selanjutnya, hukum Archimedes. Pengertian hukum Archimedes: jika suatu benda dicelupkan ke dalam zat air, maka benda tersebut akan memperoleh gaya ke atas yang disebut gaya apung sebesar berat zat cair yang dipindahkannya. Seperti yang terlihat pada gambar berikut. Pada gambar A, benda terlihat tenggelam di dalam air. Lalu pada gambar B, benda terlihat melayang di dalam air. Pada gambar C, benda terlihat mengapung pada air. Mengapa demikian? Mari kita buktikan hal tersebut dengan melakukan praktikum yang dapat dilakukan di rumah masing-masing. Langsung saja kepada praktikumnya. Di sini sudah terdapat garam, 3 buah telur, 3 buah gelas yang sudah diberi air sama banyak, dan 1 buah sendok. Di sini kita menggunakan 3 butir telur sebagai media untuk dilihat posisinya. Posisi tenggelam, melayang, dan mengapung. Lalu di sini kita menggunakan garam sebagai media untuk menaikkan massa jenis suatu zat. Hal pertama yang kita lakukan adalah masukkan telur ke dalam 3 gelas yang telah disediakan. Posisi ketiga telur masih tenggelam ya teman-teman. Kita lakukan percobaan pada gelas kedua dan ketiga. Kita coba masukkan garam 1 sendok pada gelas kedua. Kita aduk. Kita tambahkan lagi garamnya 2 sendok. Tambah lagi. Setelah diberikan garam, terlihat telur menjadi melayang teman-teman. Hal ini disebabkan akibat adanya kenaikan massa jenis dari air, sehingga massa jenis air yang sebelumnya lebih kecil daripada massa jenis telur menjadi sama dengan massa jenis telur. Jadi telurnya melayang. Kenaikan massa jenis tersebut disebabkan dari tambahan garam tadi. Lalu kita lakukan hal yang sama kepada gelas yang ketiga. Kita lihat apakah setelah ditambahkan garam yang lebih banyak, telurnya akan mengapung. Kita tambahkan garam pada gelas ketiga. Diaduk hingga garamnya larut. Nah, terlihat teman-teman, setelah diberikan garam yang lebih banyak daripada di gelas 2, pada gelas 3 telur terlihat
mengapung teman-teman. Hal tersebut dikarenakan adanya pertambahan massa jenis dari air, sehingga massa jenis dari air yang sebelumnya lebih kecil daripada massa jenis dari telur menjadi jauh-jauh lebih banyak daripada telur. Dan massa jenis air menjadi lebih besar daripada massa jenis telur, sehingga telur ini mengapung teman-teman. Percobaan ini membuktikan bahwa apabila massa jenis suatu zat sama dengan benda, maka benda tersebut akan melayang. Apabila massa jenis suatu zat lebih kecil daripada benda, maka benda tersebut tenggelam. Dan terakhir, apabila benda tersebut mengapung, maka massa jenis dari air jauh lebih besar daripada massa jenis dari telur, sehingga benda tersebut berarti massa jenisnya lebih kecil daripada zat yang ada dalam gelas ini. Air yang terdapat pada gelas-gelas ini merupakan fluida ya teman-teman. Kesimpulannya adalah thanks for watching. Semoga ilmunya bermanfaat ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.